Oke coy, jumpa lagi dengan Backend Magang. Stay humble dan tetap semangat untuk terus belajar layaknya anak magang. Oke, seperti biasa sebelumnya terima kasih untuk semua yang udah support Backend Magang sejauh ini. Ya pokoknya teruslah support Backend Magang ya dengan subscribe, like dan share supaya Backend Magang tuh semakin semangat gitu untuk meluangkan waktunya dalam berbagi pengalamannya dalam dunia kerja gitu ya, dalam berupa ya konten-konten video seperti ini. Dan ya seperti sebelumnya juga ya, seperti biasa sebelumnya sih, seperti biasa ya, mudah-mudahan yang lagi pada nonton itu sehat-sehat selalu dan lancar-lancar terus karirnya. Oke, jadi biar nggak banyak cincong, kita masih di membuat simple e-wallet ini dengan Golang tentunya, karena saya ya mostly saya pakai Golang. Kalau part yang pertama kemarin kan kita udah buat tentang registernya usernya. Terus part yang kedua itu kita udah bahas tentang balance rate sama top up balance. Nah, ini untuk part yang ketiga kita bakal ngebuat API untuk top up transfer antar walletnya gitu. Jadi wallet satu sama wallet lain bisa transferan seperti itu ya. Oke, biar nggak banyak cincong ya, langsung aja kita to the point. Tujuan latihan masih sama ya. Jadi kita sekarang ada di sini di transfer uang antar wallet gitu. Kemarin ini udah. Sekarang di transfer uang antar wallet. Untuk database-nya kan kemarin kita udah bahas yang ini ya. Berarti nanti ada transaction juga bakal tercatat tentunya karena ini transfer. Karena yang top up aja kemarin kita catat, apalagi yang transfer. Bentar guys, AC saya mati rupanya, panas sekali. Nah udah nyala. sorry. Kita lanjut ya. Nah, jadi untuk transfer antar wallet ini kita bikin case-nya nih ya, pura-puranya kayak gini lah ya. Jadi balance itu pasti harus mencukupi gitu. Jadi kalau nggak cukup ya nanti berarti itu kita jadikan bad request gitu. Misalnya insufficient balance seperti itu. Terus nggak bisa transfer ke akun sendiri. Ya karena lucu transfer ke akun sendiri. Kalau transfer ke akun sendiri itu top up ya. Jadi pakai API yang top up gitu. Terus proses pastinya harus bersifat atomik karena di sini nanti paling penting proses itu harus atomik. Kenapa ya nanti dijelasin lah ya. Terus di sini kan kita catat di recordnya juga sama seperti top up itu kan yang di table ini ya transaction. Jadi nanti user yang melakukan transfer itu di recordnya, aduh nih salah tulis lagi reok, ya nggak apa-apa lah ya bisa dibaca tetap ya record pokoknya. Recordnya itu akan tercatat sebagai amount yang negatif untuk yang melakukan transfer. Nah yang terima itu bakal dapat amount yang positif, ini seperti itu. Jadi ini kan di sini kita kemarin untuk tipe transaksinya itu kita bikin enum untuk tipenya itu top up atau transfer gitu kan. Nanti kalau yang transfer ini tetap jadi tipenya tetap transfer untuk yang menerima maupun yang mengirim. Cuma nanti kita bedakan di amountnya gitu. Amountnya negatif atau positif seperti itu. Oke, jadi biar nggak banyak cincong. Masih di sini ding, sorry. Saya jelasin API-nya dulu ya, langsung mau ke projectnya aja. Sorry ya guys. Jadi untuk API transfer ini nanti headernya tentu pakai authorization string. Jadi kita login aja untuk yang mau transfer itu. Nanti dia mau bakal kirimnya kayak mana. Jadi di body requestnya nanti ada username-nya. Jadi bakal kirim ke siapa, kita pakai username aja. Amount-nya berapa. Untuk respon sukses sama untuk suksesnya itu 204. Kenapa 204 udah dijelasin di video sebelumnya di part 2. Pokoknya 204 itu kan no content. Kenapa pakai no content? Karena ya untuk proses-proses seperti ini lebih mengutamakan untuk prosesnya yang berhasil, bukan apa yang dari server side kembalikan ke client side seperti itu. Jadi kita pakai yang no content. Penjelasan detailnya kayak apa ada di video sebelumnya ya. Alasan kenapa 204. Ya pokoknya ada alasannya kapan kita pakai 201, kemarin yang video pertama itu kan pakai yang 204 ini gitu. Jadi bukan kayak kalian kalau lagi bucin yang tiba-tiba ditanya cinta tanpa alasan gitu ya. Pokoknya semua tuh harus ada alasannya. Untuk yang Anotores masih sama yang 401 ya, masa berubah sih gitu kan. Yang terus ada juga bad request ini yang pokoknya request yang nggak sesuai, kayak misalnya tadi amount-nya nggak cukup, itu kita akan masukkan ke bad request. Terus juga ada tambahan di sini 404 untuk destination not found, yang berarti username yang dituju untuk ditransfer itu nggak ada di database kita seperti itu. Jadi resource-nya nggak ada, ini seperti itu ya. Oke, biar gak banyak cincong, kita langsung lanjut aja ke projectnya. Ya seperti biasa, ini masih nyala pula, ya udahlah ya, masih nyala nggak apa-apa lah ya. Nah ini nih kalau kalian lihat nih
Ini kebetulan banget nih pas lagi nyala nih. Ini ada yang rolling back to transaction to destination user not found. Nah ini maksudnya fungsinya si proses-proses yang atomic itu gitu loh. Jadi ketika suatu proses itu dalam keseluruhan proses ada berbagai proses di situ, itu harus berhasil sekalian atau enggak sekalian. Nah di sini nanti gunanya gitu loh. Kenapa sih? Ya nanti kita bahas. Jadi seperti biasa kita buat coding itu dari belakang. Nah di sini ya ini yang get overall bla 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 ini nggak usah dulu, ini buat yang terakhir nanti. Jadi kita bahas yang di transfer ini aja. Jadi ini yang dua ini nanti aja lah ya. Itu part selanjutnya. Ini kita bahas yang tentang transfer. Oh ini lagi di use case lagi. Sorry. Maksud saya di sini ya kita ke sini dulu, ke persistennya. Kita buat dulu urus-urusannya sama database. Jadi ketika transfer itu kan berarti ada user yang saldo di walletnya itu dikurangi. Jadi query seperti ini ya, set balance-nya itu balance dikurangi gitu kan. Dan ID-nya mana, dan balance-nya itu lebih besar dari sekian. Nah itu untuk apa? Karena kita tadi ada ketentuan yang di sini dimana balance harus mencukupi gitu. Jadi kalau dia nggak cukup ya nggak bisa gitu. Kita kasih pengamanan di situ. Terus ini untuk yang receive ya berarti user yang receive itu berarti kan walletnya itu bertambah gitu kan. Nah ini ya. Jadi karena di sini kan kita cuma ambil apa ya, di sini kita cuma pakai username-nya aja itu kan, berarti kan kita perlu ID-nya nih biar lebih valid lah, nggak cuma berdasarkan username doang. Makanya kita kasih where ID-nya adalah select ID-nya itu berdasarkan username-nya di sini gitu. Nah username itu kan dia adanya di tabel user gitu, nggak ada di tabel wallet, makanya kita join di sini ya. Jadi pahamin lah ya kenapa query-nya gini gitu ya. Nah untuk transaction-nya di sini nih kita maksudnya ini untuk record di tabel transaction gitu kan. Jadi untuk yang dia itu transfer berarti ini tadi saya bilang kita catat amount itu sebagai minus, sebagai negatif. Dan untuk yang receive itu ya udah gitu aja gitu. Receive-nya sama ini karena tadi kita cuma punya username, ya udah kita bikin untuk dapetin apa namanya wallet ID-nya segala macam ya di sini kita pakai query yang join ini, itu seperti itu. Nah untuk yang get ini nanti ya, karena ini belum kita bahas. Ini masih sama, ada yang pakai prepare statement, ada yang enggak. Biar apa? Biar kelihatan bedanya aja, jadi kalian bisa pelajarin ya. Nah ini yang get top 10 ini nanti dulu. Oke kita ke transfernya ini. Sama di sini kita pakai transaction. Dimana di sini untuk proses yang atomiknya. Kenapa sih harus atomik? Karena gini, di sini justru yang paling perlu atomik ya, walaupun semua yang kemarin dicontohkan itu perlu atomik juga. Kenapa? Karena kita ada proses yang sekuensial. Ketika kita masukin data ke tabel user, terus kita insert datanya itu berdasarkan dari user yang kita buat untuk bikin walletnya, itu nggak boleh ada yang gagal sama sekali. Kalau ada yang gagal ya prosesnya harus dibatalin semua. Sama juga ketika kita pas top up kita mencatat ke recordnya gitu, itu nggak boleh ada gagal sama sekali gitu. Nah di sini apalagi ya, karena ketika misalnya di sini kan kita transfer nih, pas transfer kan nanti kita bakal lihat dulu nih row affected-nya gitu, ada atau enggak. Nah kalau row affected-nya nih apa namanya nggak ada, berarti kan nanti kita tinggal cek error nih, misalnya ini errornya insufficient balance atau enggak. Di sini saya taruh di helper ya, sini. Nah ini buat ngasih anunya aja, ngasih pesannya. Kita kembali ke ini tadi transaction. Nah, jadi ketika ada row affected saat kita melakukan yang transfernya dulu, berarti yang ngurangin duitnya dari suatu user gitu kan, dari suatu wallet. Nah, di situ kalau berhasil baru kita lanjut ke catat datanya. Nah, habis itu kita lanjut lagi untuk yang receive gitu loh. Nah, kalau ini nggak terjadi secara atomik gitu, misalnya pas dia mau receive ini, jadi kita catat untuk usernya tuh yang nerima duitnya siapa. Di sini ada gagal, jadi nanti yang terjadi si user yang dikirimin duit itu saldonya belum bertambah, tapi si user yang transfer udah berkurang. Nah itu kan nggak boleh terjadi seperti itu, makanya kita bikin prosesnya itu harus atomik gitu loh, antara
berhasil semua atau gagal semuanya gitu. Jadi nggak bisa tanggung-tanggung. Jadi misalnya ketika di sini ada terjadi kegagalan di database-nya, ya berarti proses ini bakal di rollback dari sini. Ini di rollback, ini juga di rollback. Jadi seolah belum terjadi apa-apa. Itu seperti itu. Nah, kalau receive udah berhasil ya sama kita cek raw affected-nya ada atau enggak. Kalau enggak ada kan kita bisa cek juga errornya gitu, apakah dia itu usernya itu ada atau enggak gitu. Jadi kalau raw affected-nya itu kurang gitu kan, kurang dari 1, ya berarti user itu enggak ada kan ya. Tapi kita bisa balikan kalau ini adalah errornya tuh usernya not found, seperti itu. Nah, baru di sini kita catat juga ke tabel transaction-nya. Nah, baru setelah itu ya transaksi itu kan kalau udah berhasil di commit, kalau ada salah di rollback. Nah, ini sama seperti video sebelumnya nih, saya pakai udah suatu defer function di sini. Jadi ketika bikin transaction, saya buat defer function di sini supaya saya nggak bolak-balik nulisin rollback ini gitu ya. Pokoknya nanti kalau udah dia di commit. Jadi kenapa defer function ya? Karena ketika coding di ataupun proses gitu di sekitar itu udah selesai, baru sesuatu yang di dalam defer function ini akan berjalan. Seperti itu ya. Intinya seperti itu untuk di sisi database-nya. Nah, baru kan kita ada situ ya, baru jalan ke use case nih, mulai ke depan. Oh ya, ini untuk request-nya sesuaikan seperti ini tadi. Sini untuk body request berarti ada username sama amount doang. Dan kita juga punya authorization yang nanti ini kita bisa mainin di requestnya lewat di proses handlernya gitu. Karena kita udah punya dari token claim, sama seperti di video sebelumnya ya, yang di part 2. Oke, contohnya ini di transaction. Nah, di sini ini yang get top 10 saya tutup dulu, kita belum bahas ini. Jadi ini waktu untuk transfer tadi kan dia butuh ke username terus kan, ada amount-nya gitu. Nah, ini untuk wallet ID sendernya gitu. Jadi yang sender ini berarti yang siapa, yang lagi login, yang lagi mau kirim kan gitu. Ini emang kita nggak ambil dari body request, tapi dia kan udah bisa kita dapetin dari si handlernya gitu ya. Nah, ini juga harusnya kayaknya untuk transfernya itu minim-minim 10.000 lah ya. Ini kok saya satu lagi ngantuk saya kayak ini. 10.000 lah ya. Nah, transfernya juga ini ngapain juga 10 juta, 1 juta aja lah ya. Sama kayak yang di video sebelumnya ya. Oke, ini kira-kira seperti inilah ya. Jadi transfernya minimum 10.000 misalnya. Ini kalau lebih dari 0 lagi, lebih dari 10.000. Nah, gini. Baru nanti untuk maksimalnya ya maksimalnya 1 juta kayak gitulah ya. Nah, ini wallet sender ID ini nanti kita dapetin dari token claim. Oke, berarti tadi kita bakal ke use case karena kita udah ini DTO ini buat terima data request sama buat nanti balikin respon-respon, tapi ini yang respon ini belum ada. Karena untuk yang proses top up ini kita bakal 204 ya, no content gitu. Use case-nya ya berarti use case-nya simpel aja, dia tinggal panggil reponya. Jadi kita tinggal reponya di sini. Nah, ini kenapa ada pakai Redis? Karena ini buat yang part selanjutnya nanti gitu. Jadi yang pakai Redis di sini. Jadi nggak usah diperhatiin dulu yang Redisnya. Pokoknya ini transfer, kita bakal transfer di sini. Kita panggil aja reponya. Jadi kita udah udah panggil ini di sini untuk reponya. Saat inisialisasi proses ini. Terus baru kita ke si handler. Nah, ini saat handler mana yang proses transfer. Nah, ini kan ini kita udah baca authorization-nya ya. Kalau dia ada tokennya ya berarti bisa lanjut. Terus nanti token string itu kita verify token. Ini udah dijelasin di video sebelumnya lah ya. Jadi bisa dilihat lagi video sebelumnya verify token ini kayak apa. Yang intinya setelah verify token ini kan kita saat generate token itu udah kasih token klaimnya yang berupa wallet ID, user ID. Nah, pas verify token ini kan berarti udah tinggal tokennya ini valid atau enggak. Nah, kalau udah valid, nah berarti kita tinggal lanjut lagi. Kita bikin variabel untuk terima requestnya. Nah, request yang misalnya ini kayak username sama amount itu kan kita bisa dapetin dari benar-benar dari requestnya gitu kan ya. Kita tinggal decode aja gitu yang dari body request tadi. Nah, selanjutnya baru kita validasi. Ya, validasinya yang ini tadi ya. Berarti kan di sini data omannya itu require. Terus untuk username juga harus require, berarti dia nggak boleh kosong, nih seperti itu. Kalau sini ditambahin lagi ada min sama max. Mana tadi handlernya ya? Nah, ini.
Nah, setelah itu kan baru untuk yang apa namanya sender ID ini kita ambil dari data claim wallet aja. Data claim itu yang mana sih? Yang ini nih. Ketika verify token kita dapat data claimnya kan. Nah, data claim ini kita ambil yang wallet ID seperti itu. Nah, di sini kita cek juga nih kalau username yang dijadiin ini, yang dikirim, yang ini nih, username-nya ini ternyata sama nih sama yang ada di data claim username-nya kita. Makanya itu kita pakai nih kemarin saya buat untuk di data claim itu kita isi token selain user ID, wallet ID juga ada username. Jadi sini kita bisa ngecek nih kalau dia transfernya itu ke akun sendiri atau enggak ya. Kalau dia nggak ke akun sendiri ya jalan, tapi kalau dia ke akun sendiri prosesnya kita berhentiin di sini gitu ya, sesuai sama case yang kita karang-karang tadi gini ya. Misalnya nggak boleh ke akun sendiri, sebenarnya harus mencukupi tadi udah gitu kan. Balance yang mencukupi tadi di mana Bang? Itu kan ada di database tadi ya, bisa lihat lagi. Maksudnya di metode yang ke database yang di repo gitu. Nah, ini kan kita tinggal panggil users transfernya gitu. Nah, di sini kan kita tinggal ngecek tadi apakah error yang kita kirim itu insufficient balance atau enggak gitu. Jadi ketika dia apa namanya biaya balance-nya itu enggak sesuai, itu kita bakal cek di sini. Sufficient balance itu yang di mana sih? Kita kembali ke database dulu biar pada ingat, misalnya pada lupa ya. Kalau nggak lupa ya bagus, cuma kadang ada aja gitu yang baru bentar udah lupa, karena saya juga gitu, lupaan banget orangnya. Nah, ini ya tadi kita di sini ini balance, sorry, transaction. Ini untuk transaksi transfer. Nah, ini ya. Jadi ketika dia namanya row affected-nya tuh nggak ada itu kan, itu kita bisa lihat untuk errornya tuh lihat, kita asumsikan berarti dia tuh insufficient balance seperti itu gitu ya. Kalau yang apa namanya destination not found itu yang mana ya? Ini yang ketika receive-nya ini, pas receive dia ada nggak? Kalau nggak ada berarti dia not found gitu loh. Tapi kalau yang ini nggak berhasil kan, row affected-nya nggak ada, ya udah berarti kan dia nanti jadinya apa namanya insufficient balance gitu. Kenapa bisa insufficient balance ya? Karena ini query-nya kita udah amanin di sini loh. Jadi update public wallets-nya, set balance-nya itu sama dengan balance dikurangin yang kita masukin inputan kita tadi, amount yang buat dikirim dengan ID wallet yang mana, dan balance-nya harus lebih besar gitu dari si amount-nya gitu. Jadi ini nanti pemanggilannya kan kayak gini nih di transaction-nya. Jadi pas transfer panggil query yang transfer data amount, sender ID, data amount kita panggil lagi untuk diisi variabel yang ketiga ini gitu. Jadi balance-nya harus lebih gede. Nah, ketika itu row affected-nya nggak ada, kan berarti ada error yang itu dong gitu. Nah, itu kita tinggal balikin kalau itu errornya insufficient balance atau balance-nya nggak cukup. Ini seperti itu ya. Kembali lagi ke si handler tadi. Insufficient balance udah, user not found udah, yang terakhir ya pokoknya ini error yang umum lah, error yang diketahui, berarti ada server error gitu kan. Nah, ini yang sini yang penulisan status no content itu tadi biar dia tuh nggak jadi 200. Kalau nggak ada ini dia akan jadi 200 gitu loh. Makanya ini kita setup dia untuk supaya jadi 204. Nah, baru ini transfernya sukses berarti. Mau dicoba? Ayo kita coba. Jadi kita ini karena udah nyala ya, langsung aja kita coba. Pertama-tama misalnya saya tuh ini kalau nggak saya salah, ini mending kita login ulang aja ya. Saya bakal login dari backend magang yang pertama. Ya kalau kalian nanti serah lah mau login pakai apa yang akun kalian buat gitu kan. Nah, ini backend magang yang pertama ini kita udah dapetin tokennya. Kita cek dulu nih duitnya ada berapa. Saya juga lupa soalnya. Kita balance sheet dulu. Jadi tokennya ini kita tinggal ganti. Kalau misalnya nanti mau pakai yang akun selainnya gitu kan. Nah, ini saya nggak ingat ini tokennya yang dipakai siapa. Makanya tadi kita login ulang aja. Dapat token baru, berarti udah mastiin kalau ini si backend magang 1 gitu ya. Ini saldonya ternyata cuma 60.000 gitu. Nah, kita tinggal cocokin aja di database. Database from wallet. Nah, ini ya backend magangnya.
Mending inilah kita join aja ya, select apa namanya itu ID as user ID, terus di situ udah ada user ID-nya ding ya, langsung aja lah select w.user ID w.id terus w.balance ntar u.username from wallets join user u on w.user id sama dengan u.id. Udah gini aja biar kelihatan punya siapa ya. Mana nih wallets nah, bentar, kok salah saya nulis query guys. Salah lagi, ini tangan saya licin banget ya. Ini salahnya tuh di sini gitu loh, mau mindahin ke sini aja susah. Oke. Mana nih? Nggak lihat saya rupanya balance from, astaga, emang mata ya, umur tidak bisa dipungkiri rupanya guys, sorry ya guys. Nah ini ya, pokoknya si bagian magang nih kan tadi bener ya 60.000, sementara bagian magang 2 itu punya 150.000. Nah kita tes aja di sini, misalnya sekarang kita bakal transfer, ini kita jangan lupa ini query tokennya kita bawa. Nah kita bakal transfer nih. Pertama tuh kita coba ke bagian magang sendiri ya, dia transfer ke dirinya sendiri. Nah, ada send. Nah ini nggak bisa ya, you cannot transfer to your own account. Ini udah bad request. Terus kita coba lagi misalnya ke bagian magang 3. Tadi kan kita cuma ada 2 ya walletnya, yang berarti user juga cuma ada 2. Bagian magang 3 berhasil, destination usernya nggak ada. Terus karena tadi duitnya cuma 60.000, kita coba sini kita transfer 500.000 ya sekalian. Tapi ini kita bener nih, misalnya ke bagian magang 2 gitu. Send. Nah, insufficient balance. Udah ya, ini beres ya. Nah, berarti karena tadi duitnya itu cuma segitu, berarti kan cuma bisa paling nggak 50.000 lah, biar nggak habis-habis banget, kasihan dia habis ya. Nah, ini kita transfer. Set. Nah, ini berhasil. Ya, kita sebenarnya daripada kita login yang bagian magang 2, kita lihat aja di sini ya, dari database-nya langsung. Nah ini udah bertambah ya 50.000 jadi 200.000. Jadi kalau harusnya ya benar nih kalau kita login si bagian magang 2. Mana nih? Login bagian magang 2. Send. Nah ini udah dapat tokennya. Kita balance rate si backend magang 2. Nah ini benar ya, ada 200.000. Nah ceritanya sekarang gantian lah ya, kasihan si bagian magang 1 duitnya habis guys. Nah di sini kita bakal transfer ke bagian magang 1. Tokennya ini authorization-nya berarti punya si bagian magang 2. Kita transfer biar sama-sama adil, dia jadi punya 100.000 gini. Nah kita transfer 100.000 sen. Nah udah nih. Malas saya login lagi ya, ini aja lah ya. Ya sebenarnya nggak perlu login lagi sih, gini aja sih. Balance sheet. Begini sini harusnya kalau di undo tuh dia log. Nah ini token yang pertama tadi nih. Nah nih ya, udah 110.000. Nah, tadi duitnya tinggal 10.000 tuh yang terakhir nih kan. Tinggal 10.000 nih, 200.000 tadi ditransfer 100.000, berarti kan 110.000. Ini kita select lagi. Tuh ya, ada 110.000 sama 100.000. Gitulah ya guys.
Jadi intinya kira-kira gitu aja untuk transfer, biar kalian paham dulu logiknya, terutama proses atomicity-nya ya, supaya datanya itu nggak ada yang gagal di tengah jalan dan mempengaruhi ke semuanya gitu. Jadi harus ketika gagal itu harus dibatalin semua, kalau berhasil baru di commit. Itu namanya SQL transaction ya, yang menerapkan ACID properties terutama pada ACID tuh singkatan ya, boleh nonton di video saya sebelumnya tentang ACID properties, yang pokoknya A-nya itu adalah atomicity. Jadi kita membuat prosesnya itu secara atomik gitu. Ini saya mana tadi? Nggak enak kalau nggak pegang ini guys ya. Pokoknya itu transaksi SQL transaction itu dia tuh menerapkan namanya ACID properties, yang mana A-nya itu adalah atomicity gitu. Atomicity tadi pokoknya suatu proses itu adalah berhasil sekalian atau gagal sekalian ya, seperti itu yang paling penting ketika kalian melakukan transaksi-transaksi finansial ataupun transaksi-transaksi pembelian atau pembayaran seperti itu ya. Oke, jadi kira-kira gitu aja untuk part 3 ini. Semoga bisa membantu ya buat kalian belajar. Dan ya, saya ingetin lagi untuk link projectnya ada di description belibet banget. Ada di description video gitu. Jadi kalian nanti bisa copas langsung clone kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut gitu untuk punya punya projectnya ini gitu. Bisa kalian clone dulu gitu ya, biar nanti kalian bisa pahamin lebih dalam gitu. Oke, sekali lagi terima kasih dari saya. Pokoknya support terus Backend Magang dengan subscribe, like, dan share supaya Backend Magang itu selalu semangat untuk mengeluangkan waktunya gitu loh untuk berbagi pengalaman-pengalamannya di dunia kerja dalam bentuk konten-konten video seperti ini. Jadi ya sekali lagi ya, diulang lagi nih. Pokoknya terima kasih semuanya. Salam Backend Magang.